Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Maria Eka Putri dengan NIM 22120085 dari kelas 1903. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya ulkus diabeticum. Yang pertama, apa itu ulkus diabeticum? Berdasarkan WHO dan International Working Group on the Diabetic Food, ulkus diabeticum adalah keadaan adanya ulkus, infeksi, dan atau kerusakan dari jaringan yang berhubungan dengan kelainan neurologi dan penyakit pembuluh darah perifer pada ekstremitas bawah. Ulkus kaki diabetik biasanya disebabkan oleh tekanan berulang pada kaki dengan adanya komplikasi terkait diabetes dari neuropati perifer atau penyakit arteri perifer, dan penyembuhannya sering dipersulit oleh perkembangan infeksi. Ulkus diabeticum didefinisikan sebagai ulkus di bawah pergelangan kaki karena berkurangnya sirkulasi kapiler atau arteri, neuropati, dan kelainan bentuk kaki. Selanjutnya adalah etiologi ulkus diabeticum pada diabetes mellitus. Kejadian ulkus diabeticum pada pasien diabetes dapat disebabkan oleh neuropati perifer, penyakit arteri perifer, kelainan bentuk kaki, trauma kaki, dan gangguan resistensi terhadap infeksi. Selanjutnya yaitu komplikasi pada ulkus diabeticum. Komplikasi yang sering terjadi pada ulkus diabeticum antara lain selulitis, yaitu lesi yang terkontaminasi oleh bakteri. Komplikasi yang selanjutnya terjadi neuropati pada kaki yang menyebabkan mati rasa, menyebabkan kaki terasa dingin, kram atau kejang pada otot tungkai dan kulit kering. Ulkus mengalami kerusakan pada permukaan kulit yang mencapai tendon dan tulang. Ulkus terjadi abses dan mengalami pembengkakan gangren pada seluruh kaki. Berikutnya adalah patofisiologi dari ulkus diabeticum. Ulkus kaki diabetik terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi dan neuropati diabetika yang merupakan salah satu faktor yang paling berperan. Menurunnya input sensorik pada ekstremitas bawah menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati, baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekanan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia dan trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka kronis. Selanjutnya, pada bagian patofisiologi ulkus kaki diabetik dapat kita lihat bahwa ada 3 patofisiologi, yaitu neuropati, trauma, dan vascular disease. Yang pertama adalah neuropati motorik. Neuropati motorik mempengaruhi semua otot, mengakibatkan penonjolan abnormal tulang, arsitektur normal kaki berubah, deformitas kas seperti hammer toe dan hallux rigidus. Deformitas kaki menimbulkan terbatasnya mobilitas sehingga dapat meningkatkan tekanan plantar kaki dan mudah terjadi ulkus. Neuropati sensorik biasanya cukup berat sehingga menghilangkan sensasi proteksi yang berakibat rentan terhadap trauma fisik dan termal, sehingga meningkatkan risiko ulkus kaki. Sensasi propriosepsi, yaitu sensasi posisi kaki, juga hilang. Yang terakhir adalah neuropati autonom yang ditandai dengan kulit kering, tidak berkeringat, dan peningkatan pengisian kapiler sekunder akibat pintasan arteri venosus kulit. Hal ini mencetuskan timbulnya fisura, kerak kulit, sehingga kaki rentan terhadap trauma minimal. Hal tersebut juga dapat karena penimbulan sorbitol dan fruktosa yang mengakibatkan akson menghilang, kecepatan induksi menurun, parestensia, serta menurunnya refleks otot dan atrofi otot. Penderita diabetes juga menderita kelainan vaskular berupa iskemi. Hal ini disebabkan proses makroangiopati dan menurunnya sirkulasi jaringan. Selanjutnya, terjadi nekrosis jaringan sehingga timbul ulkus yang biasanya dimulai dari ujung kaki atau tungkai. Kelainan neurovaskular pada penderita diabetes diperberat dengan aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan kondisi arteri menebal dan menyempit karena penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Menebalnya arteri di kaki dapat mempengaruhi otot-otot kaki karena berkurangnya suplai darah, kesemutan, rasa tidak nyaman, dan dalam jangka lama dapat mengakibatkan kematian jaringan
yang akan berkembang menjadi ulkus kaki diabetes. Berikutnya adalah proses terjadinya ulkus diabetikum. Yang pertama adalah kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan rusaknya lapisan pembuluh darah sehingga aliran darah ke bagian tubuh tertentu, salah satunya ke bagian kaki, dapat terganggu. Yang kedua adalah sirkulasi darah yang buruk. Sirkulasi darah yang buruk bisa menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen tidak sampai ke jaringan, termasuk jaringan saraf dan kulit. Yang ketiga adalah kerusakan saraf. Kerusakan jaringan saraf menyebabkan penurunan sensasi nyeri, terasa panas, bahkan mati rasa pada kulit. Kondisi ini menjadi awal terbentuknya luka kecil yang seringkali tidak disadari oleh penderita diabetes. Yang keempat adalah terbentuknya ulkus. Seiring waktu, luka yang awalnya kecil bisa makin membesar dan menjadi ulkus. Tidak jarang, luka terbuka ini disertai dengan keluarnya cairan berbau yang tidak sedap. Selanjutnya, ulkus diabetikum memiliki beberapa derajat keseriusan luka yang ditentukan oleh tingkat kedalaman dan luasnya jaringan mati. Yang pertama, tahap 1. Kedalaman luka sebatas di permukaan kulit atau area jaringan subkutan. Untuk tahap 2, kedalaman luka mulai mencapai ligamen, otot, dan tendon. Pada tahap 3, kedalaman luka sudah mencapai tulang. Dan yang terakhir, pada tahap 4, kematian jaringan mulai terjadi di bagian kaki tertentu seperti di tumit atau jempol kaki. Yang terakhir adalah tata laksana dari ulkus diabetikum. Tata laksana ulkus diabetikum dilakukan secara keseluruhan dari kontrol penyakit yang mendasari yaitu diabetes mellitus, rawatan luka, kontrol infeksi, serta perbaikan vaskularisasi. Kaki diberi terapi debridement, rawatan luka, tata laksana infeksi, dan terapi tambahan lainnya. Komplikasi yang paling sering dan ditakutkan pada ulkus diabetikum adalah osteomyelitis dan gangren yang menyebabkan diperlukannya amputasi ekstremitas. Sekian penjelasan tentang proses terjadinya ulkus diabetikum dari saya. Terima kasih.